Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciatika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 1911100208 kelas H semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, penciptaan manusia bukanlah tanpa latar belakang dan tujuan. Manusia diciptakan sebagai khalifah dan sebagai wakil Allah di muka bumi hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, Tuhan memilih manusia sebagai khalifahnya karena memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, manusia akan diminta tanggung jawab yang dihadapinya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintah dalam Islam, baik urusan agama maupun dunia. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam, yang menjaga sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajibannya antara manusia dengan Tuhannya, antara sama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Dampak dari teori Darwin semakin menunjukkan bahwa manusia tidak lagi menjadi makhluk yang bergantung kepada alam, melainkan manusia menjadi faktor penentu atas keberlangsungan alam. Dampak negatif dari hal tersebut semakin menjadikan manusia mencapai level tinggi dalam pengelolaan alam. Potensi dasar fitrah manusia adalah potensi asas tertentu yang ada pada diri manusia sejak lahir. Potensi tersebut dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dikarenakan supaya manusia bisa melaksanakan fungsi di khalifahannya di bumi ini. Dan potensi fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah beragama. Manusia terlahir di dunia dengan membawa potensi atau fitrah. Fitrah tersebut harus mendapatkan tempat dan perhatian serta pengaruh dari faktor-faktor lingkungan manusia untuk mengembangkan dan melestarikan potensi yang positif dan sebagai penangkal dari hal-hal yang negatif, sehingga manusia dapat hidup searah dengan tujuan Allah yang menciptakannya, yaitu menghambakan dirinya kepada Allah untuk mengelola energi, keberuntungan, dan kebahagiaan. Ditinjau dari segi bahasa, fitrah berarti sifat pembawaan manusia yang ada sejak lahir. Implikasi tentang konsep Islam tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan Islam adalah: yang pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan integrasi antara pendidikan qalbiyah dan akliyah sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Kedua, pendidikan Islam merupakan upaya yang ditinjau ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret dalam kompetensi yang bermuatan hard skill dan soft skill. Yang ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu dan budaya Islam dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Yang keempat,
Konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empiri keilmuan, dan rasional filosofis. Dan yang kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain, guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri insan kamil. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.